Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengingat beberapa kata dalam bahasa Angkola yang mengatakan bahwa songon siala sampagul rap tu ginjang rap tu toru, muda mengambur saulak lalu, muda madabu rap margulu. Ada juga istilah yang mengatakan salumpat sa indigi sabustak sabara. Satahi sahata sauluan. Tentu itu merupakan kerinduan dari setiap punguan dan tidak terlepas dari punguan Pane Burubere se-Jabodetabek. Horas buat kita sekalian namanginang. Horas. Horas. Ya. Horas. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, punguan Pane Burubere se-Jabodetabek. Tentulah ada banyak alasan untuk manusia bisa bersatu dalam komunitas. Antara lain karena suku atau permargaun termasuk kita sekarang. Tapi ada juga yang namanya wilayah ataupun teritorial persahutahun. Tetapi ada juga karena geng bisa bersatu. Namun yang adil dan benar ialah bahwa karena damai Kristus, itulah dasarnya untuk bersatu. Dari awal pun tadi kita selalu mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul bukan karena kemampuan kami, semua adalah karena kasih Tuhan. Hari ini juga kita boleh mengambil tema damai Kristus yang mempersatukan. Inilah yang mendasari seluruh kehidupan umat. Jika bukan, sifatnya akan sementara. Tapi kalau memang punguan itu didirikan di atas damai Kristus, yakinlah akan terus bertahan. Mungkin bisa sampai beberapa generasi. Memang benar bahwa damai menurut saya belum tentu damai menurut saudara-saudara. Tetapi ketika kita dipersatukan dalam Kristus, maka damai itu bukan lagi menurut saya dan bukan lagi menurut saudara-saudara, melainkan adalah damai yang dari Kristus. Kita ingat Paulus katakan dalam Filipi 2 ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan. Hidup kekristenan atau permargaun kita juga demikian. Yaitu tidak bisa lepas dari kesatuan, kebersamaan. Sekalipun banyak perbedaan. Kita satu dalam pengakuan iman, satu dalam pengharapan, satu juga dalam pujian. Dan status kita juga sama, yaitu anak-anak Allah. Batu-batu yang tersusun rapi dalam suatu bangunan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segera setelah kita menyatukan diri sebagai pengikut Kristus, maka segera pula kita terhisap dalam persekutuan tubuh Kristus dan gereja. Jadi jelasnya, gereja juga adalah suatu tempat yang mempersatukan umat manusia di seluruh dunia. Kita perlu memahami bahwa kesatuan atau kebersamaan tidak sama dengan penyeragaman ya. Semua yang serba sama dan serba seragam tidak serta-merta menimbulkan kebersamaan. Kebersamaan juga tidak berarti selalu bersama-sama dan melakukan segala hal secara bersama. Dan tidak juga otomatis memunculkan kebersamaan. Nah kan kita ini sekarang
terdiri dari beberapa wilayah di mana-mana kita di Jabodetabek ini. Tetapi oleh Kristus kita boleh dipersatukan. Menjadi sama kita di dalam konteks ibadah Bonataon, Pane, Buru, Bere, se-Jabodetabek. Nah, perlu kita sadari bahwa ada 3 virus yang harus kita waspadai dalam mewujudkan damai Kristus. Tentu saja maaf tidak termasuk virus COVID-19. Nah, virus pertama itu adalah virus popularisme. Inilah salah satu hambatan terbesar dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, yaitu sifat tinggi hati. Ini perlu kita waspadai di tengah-tengah permergaun kita, juga termasuk kalaupun ada persahutauan. Kalau sempat dimasuki oleh sifat tinggi hati, merasa paling benar, paling mengetahui, kemudian merendahkan orang lain, menganggap diri lebih dari segalanya daripada orang lain. Ini akan menjadi awal dari kehancuran. Bisa saja memang kita punya kelebihan bila dibandingkan dengan orang lain. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk tinggi hati. Kita dapat membandingkan bagaimana kita harusnya dipersatukan ya dengan salah satu contoh paduan suara. Dalam paduan suara itu ada di sana suara sopran, ada juga di sana mezzo sopran, ada di sana tenor, ada di sana bass, dan sama-sama memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan akhirnya terdengarlah suara yang harmonis. Kumpulan itu seharusnya demikian. Contoh, kita terdiri dari beberapa bagian tempat jauh-jauh malah. Tapi oleh Zoom seperti ini ternyata kita bisa dekat. Walaupun tidak bisa langsung bersenggolan. Tapi dengan tatap muka secara langsung seperti ini juga kita sudah bisa syukuri. Dan di sini kita boleh memberikan yang terbaik sehingga menghasilkan keharmonisan di tengah-tengah unguan Pane, Buru, Bere, se-Jabodetabek. Jadi kalau ada istilah iklan bumbu masak disebut begini, bikin yang enak tambah enak. Iya. Semua kita mau memberikan yang terbaik menurut kita ya. Berilah yang terbaik. Yang lain juga memberi yang baik. Dan ketika masing-masing kita memberikan yang terbaik, terciptalah keharmonisan. Jadi hindari sifat tinggi hati supaya punguan ini bisa langgeng nanti sampai generasi yang keberapa. Lalu virus yang kedua yang harus kita waspadai adalah sifat seperti yang disebut egoisme. Sifat seperti ini adalah menunjuk akan adanya manusia yang mencari kepentingan diri sendiri. Apabila dalam satu perkumpulan, komunitas, ataupun organisasi termasuk kekeluargaan ditemukan sifat yang hanya menuntut agar keinginannya dipenuhi, keinginannya diperhatikan, atau hanya sarannya yang didengar, usul seseorang yang harus jadi, maka akan muncul perpecahan. Jadi hindari virus egoisme. Ada juga yang disebut bila ingin kumpulan keluarga besar ini menjadi tetap utuh dan menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, maka jauhkan juga sifat mementingkan diri sendiri atau egoisme. Ini akan menjadi awal kehancuran apabila sudah dimasuki dalam suatu perkumpulan. Jadi masing-masing keluarga ini tentu bisa menjaga. Saya melihat tadi beberapa dari wajah yang terpancar begitu penuh persahabatannya Pane ini ya. Saya kurang tahu Nang, apa memang semuanya kita ini dari Angkola? Bukan, ada dari utara juga. Dari Angkola. Ada dari Angkola enggak? Oh helaknya gitu ya. Helak. Ya, jadi pada dasarnya kita ini adalah dari Angkola sana ya. Ya.
Nah, disinilah perlu kita pahami bersama. Orang-orang Angkola itu kan lembut ya biasanya ya. Walaupun mungkin di dalam bisa saja ada yang keras. Nah, mari sama-sama menghindari hal-hal yang disebut dalam konteks tadi. Virus popularisme hindari. Virus egoisme juga hindari. Dan yang ketiga ada virus sombong. Apa itu sombong? Sombong berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan. Termasuk juga menganggap diri lebih utama dari orang lain. Menganggap hanya diri sendiri yang mampu mengerjakan sesuatu. Ini kesombongan ini. Sifat seperti ini juga harus kita jauhkan dari tengah-tengah kumpulan kita ya. Supaya kumpulan ini tetap terjalin dengan baik, damai, saling merindukan. Kalau sudah tidak ada lagi saling merindukan dalam persekutuan, ini sudah menjadi awal daripada kerusakan. Awal daripada kehancuran. Jadi bila disebut damai Kristus yang mempersatukan, bukan juga berarti hasil melebur. Melainkan adalah gabungan perbedaan yang mengarah kepada satu tujuan yang sama. Bersatu padu dalam meningkatkan kerukunan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah warga yang sangat majemuk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, punguan pane boru bere se-Jabodetabek. Dalam rangka Bonataon hari ini, termasuk juga ibadah syukur keluarga besar ya, kita kembali diingatkan akan apa yang menjadi dasar, pondasi kebersamaan yang telah dibangun selama ini. Tentu yang tua-tua yang sudah tidak lagi bersama dengan kita, mereka lah yang menjadi pelopor untuk mendirikan punguan ini. Dan saya dikabari bahwa beberapa yang sudah mendahului ya. Amang Sintua Doktorandus PP Pane yang memang satu jemaat dengan saya di Penjernihan ya. Inang Nyonya Tipane Boru Siregar dari Duren Sawit. Inang Nyonya Gipane Boru Harahap dari Pondok Karya. Inang Nyonya Asiregar Boru Pane dari Villa Delima. Dan Inang Nyonya Tirajaguku Boru Situmorang Opu Oswal Boru. Yang ikut menuntun punguan ini pada masa hidupnya dari dahulu. Dan mereka itu pada masa dulu tetap berharap agar kelanjutan dan kebersamaan punguan ini di masa mendatang tetap berlanjut. Jadi kita generasi yang sekarang ini perlu melihat apa yang telah mereka perbuat demi kebaikan punguan ini. Kita contohlah itu supaya punguan ini langgeng nanti sampai ke generasi-generasi berikutnya. Dan tentu melalui punguan dan kebersamaan ini seluruh anggota berharap agar semua keluarga yang ditinggal diberikan Tuhan kekuatan dan penghiburan ya. Dan tetap merasakan bahwa punguan ini juga sangat merasa kehilangan mereka. Jadi disinilah kita dalam melalui punguan itu kita boleh menunjukkan kebersamaan itu. Satu dalam suka, satu juga dalam duka. Kalau pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, demikianlah saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Sekalipun mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita saat ini, tapi nama mereka yang memperjuangkan punguan ini tetap tinggal di tengah-tengah punguan kita pada saat ini. Kita dipersatukan bukan hanya karena berasal dari satu daerah saja, atau hanya karena satu marga, tetapi juga dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus sudah meruntuhkan tembok pemisah, pembatas, sehingga tidak ada lagi batas antara Allah dengan kita umat manusia. Nah sekarang kita dipersatukan dengan Allah. Dan yang menjadi pertanyaan, bila manusia bisa bersatu dengan Allah, mengapa kita antar sesama tidak bisa berdamai dan bersatu dengan yang lain? Siapakah yang harus lebih dahulu melakukan perdamaian itu? Sekarang tugas kita lah satu persatu untuk saling berdamai tanpa memandang perbedaan. Serta menjadikan perbedaan itu
suatu kekayaan di tengah-tengah kita. Ya. Sekarang tidak lagi asli semua orang Angkola, sudah ada dari utara melalui keturunan kita. Tetapi kita harus tetap mengatakan perbedaan itu menjadi suatu kekayaan di tengah-tengah punguan Pane, Buru Bere, se-Jabodetabek. Kalau itu tetap bisa kita pandang, yakinlah punguan ini akan tetap berjalan langgeng. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memang lebih cenderung membenci satu sama lain karena perbedaan yang ada daripada mengasihi satu sama lain karena persamaan yang ada. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, manusia memang lebih cenderung membenci satu sama lain karena perbedaan yang ada daripada mengasihi satu sama lain karena persamaan yang ada. Ingatlah, damai Kristus sudah mempersatukan kita, mempersatukan Pane, Buru, Bere, se-Jabodetabek. Karena itu jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Pakai kesempatan ini untuk saling memperhatikan. Sekarang memang kita tidak bisa saling berkunjung karena situasi. Tapi ada saatnya nanti kita boleh saling berkunjung. Apalagi melalui arisan ya, berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Yang olehnya kita semakin bersatu padu, semakin erat oleh karena permargaun kita. Selamat Marbona Tahun. Tetap semangat dan salam sehat bagi seluruh anggota punguan Pane, Buru, se-Jabodetabek dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa damai Kristus selalu mempersatukan kami dimanapun kami berada. Inilah yang bisa kami rasakan pada sore hari ini melalui punguan Pane, Buru, Bere, se-Jabodetabek. Kembali kami dipersatukan oleh kasih Tuhan sekalipun melalui Zoom. Keluarga sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk Marbona Tahun hari ini. Biarlah punguan ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan pakai menjadi saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman-Mu dalam hati pikiran kami, mampukan kami untuk melakukannya supaya kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jehovah si Parmahanau. Lagu ini dinyanyikan oleh keluarga Amang Boru Silayan, sementara kita semua mengikuti ya. Mengikuti. Lagunya seperti ini. Oke, di unmute ya. Yang Jehovah si Parmahanau dahu. Amang Boru Silayan. Mana dang na urang. Jehovah si Parmahanau dang hurang manangan. Jadi lari. Coba dibuka mau. Jehovah si Parmahanau dang hurang manangan. Jehovah si Parmahanau dang nahurangana dongon di paekotiku
Ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi. Ya. 1, 2, Kita 3. ulang lagi ya. Ya, kita ulangi. Salah kali ini. Yahweh Basi permana dan hurangana tongon di bana lomaki pangoluton dikit. Ya lang. Guang tunatio ay kangoluani di bandoton di kisio di hasonane ay di pasabang rohak Musiknya dinyalain aja bang, musiknya. buton dikit udalan hati dorani ala warnai Rahmate ate dan biara ai sondang sude sonang merdala. Ya. Oke, lanjut Wow, sama kata host. Kita belajar nyanyi melalui Zoom ya. Ya. Tuhanlah gembala kita. Setelah ini kita akan masuk dalam doa syafaat, akan dibawakan oleh Amang Pendeta Nenggolan. Baik, Bahan Mang. doanya saya tampilkan di sini. Pokok doa. Pokok doanya. Nanti yang lain mendengarkan, sedangkan Amang Pendeta bisa unmute ya. Ya, silakan. Baik, boleh dimulai. Saya mulai ya, Mang. Saya mulai ya, Mang. Iya, kita mulai. Baik. Baik, mari kita berdoa, Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan. Maha besar Engkau ya Bapa di dalam surga. Kasih-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kami. Sungguh kami tidak mampu mendalami betapa baiknya Tuhan. Engkau menolong menjaga kami sekalipun dalam banyak pergumulan yang kami hadapi. Terkhusus pada hari ini Tuhan beri kesempatan bagi keluarga besar Pane Buru Bere se-Jabodetabek boleh melaksanakan acara Bona Tahun. Ibadah syukur atas segala kebaikan. Terima kasih Bapak. Biarlah pengumuman ini berkenan di hadapan Tuhan dan Engkau berkati dalam segala aktivitas yang akan dilakukan. Berkati juga keluarga para penasehat pengumuman, baik Amang GH Pane, Buru Harahap, B Pane Buru Simatupang, P Pane Buru Saragi, D Siregar Buru Pane, supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin pengumuman ini. Beri hikmat kebijaksanaan Tuhan, dan biarlah setiap kepemimpinan dari pengurus kami nantinya
sungguh-sungguh membawa sukacita bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya. Kami berdoa bagi keluarga Erpane Boru Ritonga di Cengkareng, supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Engkau mengetahui akan keberadaan mereka saat ini. Tapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan. Karena Tuhan nyatakan itu bagi keluarga Erpane Boru Ritonga. Kami berdoa bagi keluarga Selain Boru Pane, supaya diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, di mana amang kami pada masa dulu menjalani operasi kepala. Sampai saat ini, walaupun amang masih dalam kondisi kurang sehat, tapi kami tetap bersyukur karena amang kami masih bisa mendampingi keluarga. Tuhan, berilah pemulihan yang sempurna bagi amang Selain, supaya sukacitanya senantiasa nyata di tengah-tengah keluarga dan juga boleh dinyatakan di tengah-tengah punguan ini pada masa yang akan datang. Kami berdoa bagi bere keluarga punguan ini, Raja Gugup, Boru Pane, yaitu Kristi dan Daren yang sedang dirawat di rumah sakit karena DBD. Tuhan, jamahan tangan-Mu yang sungguh kami harapkan untuk memberikan kesembuhan kepada anak-anak kami ini, sehingga mereka akan segera boleh pulang ke rumah. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi. Berkati juga para medis yang merawat, bahkan tempat mereka saat ini. Kiranya semuanya itu boleh mendukung demi kesembuhan dari anak-anak kami di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk inang kami, Nyonya Tiombun Pane, supaya cepat sembuh kesehatannya karena cedera engsel lengan kaki. Tuhan, kami sungguh berharap supaya dalam waktu yang dekat inang kami boleh semakin pulih. Segera tindakan yang akan dilakukan Tuhan berkati, sehingga kesehatan dari inang kami akan semakin sempurna. Kami berdoa agar hasil swab keluarga Siregar dan Boru Pane baik-baik saja. Hasilnya untuk hari Senin, yaitu karena di sebelah rumah mereka ada yang kena COVID. Tuhan, kuasa-Mu sungguh mampu menjaga kami dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, bungkus keluarga ini dengan kasih setia-Mu, sehingga mereka terhindar dari virus tetangga sebelah mereka yang positif pada saat ini. Kami berdoa untuk anak dari pendeta Manueli Jaluhu, yaitu Elizabeth Soraya Jaluhu, Daniel Buala Chris Jaluhu, dalam mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan strata satunya. Tuhan, bukakan jalan bagi mereka supaya apa yang mereka harapkan sesuai dengan pendidikan yang sudah mereka tempuh boleh tercapai demi sukacita mereka, keluarga, dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Amang Sabang Pane Boru Huta Suhut, yakni anak pertama Carlos, agar semakin sehat dan diberikan pekerjaan di Melbourne. Juga anak kedua Abraham Maestes dalam semester genapnya. Tuhan, perlengkapi mereka dalam segala kebutuhan mereka. Juga di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya keluarga ini boleh memperoleh apa yang sungguh-sungguh mereka harapkan di masa yang akan datang. Abraham Maestes semester genap kelas 10 untuk ujian minggu depan. Tuhan berikan dia kepintaran supaya memperoleh hasil yang memuaskan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggal
oleh saudara kami yang sudah mendahului kami Ya. pada tahun-tahun yang lewat. Biarlah penghiburan yang daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga mereka tidak akan larut dalam duka, tetapi boleh bangkit kembali memandang pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat yang percaya. Biarlah itu Tuhan nyatakan bagi semua keluarga yang ditinggal oleh saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan jaga semua anggota Punguan Pane Burubere dari virus COVID-19. Sekalipun saat ini penularannya masih tinggi, tapi kami yakin Tuhan, oleh penjagaan-Mu, Tuhan akan menjauhkan kami, menjauhkan semua anggota Punguan ini dari virus COVID-19. Berkati juga pemerintah kami yang berusaha senantiasa untuk memutus penularan COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah pemerintah kami semakin dimampukan untuk melakukan yang terbaik demi kesehatan seluruh bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, banyak hal yang akan kami pohonkan kehadirat-Mu, namun Tuhan lebih mengetahui apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan. Berikanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama Bapa, kekal selamanya. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.